Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi eksternal dalam organisasi. Komunikasi eksternal menjadi satu nyawa yang menjadi potensi yang sangat besar, yang akan menentukan tingkat lembaga atau perusahaan. Keberhasilan lembaga atau perusahaan mengidentifikasi atau melaksanakan dan mengelola komunikasi eksternal dengan baik mengidentifikasikan keberhasilan bagi lembaga organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tidak hanya dari sisi materi, tapi material sekaligus. Kenapa? Karena pada prinsipnya komunikasi eksternal akan membangun relasi, membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang terlibat secara langsung atau tidak dengan lembaga atau perusahaan di luar organisasi kita. Termasuk yang paling utama adalah para klien, para relasi, dan para konsumen yang justru menjadi target utama dari lembaga atau perusahaan kita. Pengertian komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal atau external communication adalah suatu proses penyampaian informasi atau pertukaran pesan, atau justru ini juga diindikasikan sebagai satu strategi yang dilaksanakan yang bermanfaat bagi suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi dimanapun untuk menjalin, menjaga, membentuk, dan mengembangkan hubungan. Tentu saja maksud adalah hubungan baik antara lembaga organisasi dengan mereka-mereka yang berada di luar organisasi, yang pada akhirnya didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang dikelola. Tujuannya yaitu untuk membangun hubungan baik biar mereka-mereka yang berada di luar organisasi tempat kita bertugas. Komunikasi eksternal secara prinsip dalam satu organisasi itu juga dimaknai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua khalayak, semua mereka yang terlibat yang statusnya di luar lingkup organisasi. Bahkan masyarakat pada umumnya yang berada di luar organisasi. Komunikasi eksternal sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar. Dan selain hubungan timbal balik, yang jelas peran komunikasi organisasi atau komunikasi eksternal ini adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau organisasi agar berada di jalur yang ditentukan. Jadi, tujuan awal dari lembaga atau perusahaan atau organisasi pada akhirnya mampu melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap kinerja dan melihat bagaimana penilaian khalayak terhadap kinerja dan melihat bagaimana penilaian khalayak terhadap keberadaan organisasi tersebut. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya organisasi memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa, bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar dan dengan memperhatikan pendapat-pendapat khalayak. Jadi komunikasi yang dibina oleh dan dilakukan mereka merasa memiliki keterlibatan dan juga akan menciptakan hubungan timbal balik, hubungan baik antara organisasi dengan khalayak yang di luar organisasi kita. Jadi tujuan melakukannya strategi atau komunikasi eksternal, organisasi eksternal juga dianggap sebuah strategi yang memang dipilih yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi ketika memang ini menjadi satu pilihan untuk mempromosikan, untuk mengantarkan, menyampaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu yang memang diingat.
diingatkan kepada publik, kepada khalayak, dan ketika ini dianggap suatu strategi. Ini memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai perusahaan, hampir semua sisi ketika komunikasi dilakukan dengan benar, dikelola secara baik, ketika relasi hubungan terbangun dengan baik pula, sebesar-besarnya ini menjadi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan atau lembaga tertentu. Nanti kita akan melihat apa saja bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dipilih oleh sebuah organisasi atau lembaga atau perusahaan. Dengan dijelaskan, yang perlu digarisbawahi adalah tujuan dari dilakukan strategi dalam bentuk komunikasi eksternal ini adalah untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, seluasnya bagi perusahaan atau lembaga, karena tak sedemikian rupa yang namanya organisasi eksternal itu bisa tidak sama dengan strategi pemasaran. Meski komunikasi eksternal adalah sebuah lembaga, sebuah strategi, jadi perlu digarisbawahi komunikasi eksternal berada dengan strategi. Kalau kita boleh tarik garis besar, garis merahnya adalah strategi atau komunikasi eksternal fokusnya pada penyampaian nilai dari suatu produk orang di luar perusahaan seperti investor, pemegang saham, termasuk klien, masyarakat, dan lain sebagainya. Dan biasanya perusahaan akan mencoba memaksimalkan strategi dengan sebaik mungkin. Misalnya kenapa selainnya untuk meraih keuntungan, komunikasi eksternal juga memiliki fungsi membangun citra dari lembaga atau perusahaan. Apabila citra perusahaan itu menjadi baik, hal ini menjadi suatu perhatian dari para pelanggan atau konsumen atau dari masyarakat umum yang ada di luar organisasi atau terlibat secara langsung atau tidak, atau punya hubungan secara langsung atau tidak. Jelasnya mereka memiliki atau satu kondisi yang ikut serta membesarkan lembaga atau perusahaan kita. Selain itu, selain strategi, selain perusahaan komunikasi eksternal ini, perusahaan atau lembaga atau organisasi sebenarnya akan mendapatkan berbagai macam feedback yang akan membantu lembaga atau perusahaan kita untuk berkembang lebih baik ke depannya. Jadi ini sangat konsuel dalam melakukan berkembang atau tidaknya komunikasi atau terbentuknya atau terbinanya komunikasi eksternal yang mereka yang ada di luar lembaga atau organisasi kita. Apa saja bentuk feedback dari yang dapat diberikan oleh klien, pelanggan, bahkan dari investor secara langsung dan masyarakat pada umumnya. Inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang akan kita bahas, sehingga bisa jadi salah satu di antaranya sekian banyak jenis ini merupakan komunikasi eksternal yang pernah kita lakukan, yang pernah Anda dengar, yang pernah Anda lihat atau disinyalir oleh ternyata Anda mengetahui. Inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang bisa dilakukan atau yang bisa dipilih. Beberapa di antaranya, yang pertama itu terdapat website perusahaan atau lembaga. Website seringkali identik dengan medium untuk mempromosikan suatu produk, akan tetapi di balik itu, yang namanya website itu dijadikan media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Jadi secara sadar itu didesain untuk membangun komunikasi dengan mereka-mereka yang secara langsung terjun tidak akan bisa kita sentuh atau dalam hubungan tatap muka, tetapi dalam jangkauan begitu panjang,
website semua orang bisa tersentuh atau bahkan terjangkau. Di dalam website itu kita bisa memasukkan berbagai macam informasi, berbagai macam pesan dengan perusahaan kita mengenai kelebihan-kelebihan produk atau jasa, segala sesuatu yang baik yang seharusnya kita promosikan. Kita balik untuk membangun, membentuk, dan bahkan untuk memperbaiki citra perusahaan atau lembaga. Dalam konteks public realisasi itu menjadi alat bagi public relasi itu menjadi alat bagi si publik. Secara umum, dalam konteks komunikasi ini adalah lembaga atau perusahaan maupun website menjadi salah satu jenis komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan. Memang skalanya lebih luas untuk menerjemahkan semua hal terkait dengan produk yang besar dan membangun hubungan baik dengan mereka yang berada di luar perusahaan atau lembaga sehingga citra lembaga menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu majalah. Artinya, memang kadang-kadang ini dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan atau lembaga meski tidak semua perusahaan punya majalah. Yang jelas, majalah adalah satu media dalam konteks media cetak maupun bergambar, sehingga ini cukup berhasil bisa dijadikan alat komunikasi terhadap mereka-mereka yang memang tidak bisa secara mudah kita sentuh melalui komunikasi langsung. Dalam satu organisasi atau perusahaan, peran dari mereka masa khususnya majalah perusahaan ini dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kepada khalayak sehingga mereka lebih mengenal organisasi atau perusahaan atau lembaga tersebut. Kemudian kolom-kolom majalah dari yang kita desain bisa diisi dengan berbagai macam rubrik, misalnya visi dari organisasi, rencana tentang organisasi, berbagai program-program, berbagai kegiatan yang menonjolkannya sebenarnya memang harkat di lembaga kita. Ada juga beberapa kelebihan dari majalah sebagai eksternal komunikasi sesuatu lembaga, yaitu yang pertama lebih menarik, mempunyai kelebihan, bisa tahan lama, dan isinya bisa dibuat lebih detail. Dengan keinginan perusahaan atau lembaga cenderung bisa lebih lengkap dibandingkan media yang lain. Kekurangannya adalah organisasi atau perusahaan memang dituntut memiliki budget lebih cukup untuk mencetak majalah secara berskala. Karena biaya produksi untuk satu majalah memang tidak kecil dan majalah bisa ditemukan dalam jumlah yang relatif kecil. Justru setidaknya dicetak semakin besar biayanya, maka memang salah satu kendala yang dialami lembaga kita menjadikan ini sebagai salah satu jenis untuk komunikasi eksternal yang dipilih itu terjadi terkait dengan budget yang lebih besar. Ketiga yaitu media rilis. Media rilis itu dimuat dalam majalah yang bisa, namun majalah tidak terlalu memuat media rilis. Media rilis itu satu perintah, satu konteks terbaru yang disampaikan organisasi kepada khalayak, bisa apapun bentuknya. Mempublikasikan melalui media rilis atau media cetak termasuk majalah, media online, dan sebagainya. Selain berita, dapat pula berisi tentang informasi yang organisasi yang memang belum banyak diketahui oleh publik, oleh khalayak, dan biasanya media rilis ini berfokus pada satu berita, sehingga berita dalam media rilis ini mudah untuk
diingat oleh para klien atau publik. Contohnya berita yang disampaikan melalui media rilis itu ya berita, capaian organisasi, prestasi organisasi, kegiatan terkini, produk, dan lain-lain. Fokus pada satu titik yang ingin dipublik yang dipromosikan melalui media rilis ini. Keempat yaitu brosur. Brosur merupakan satu pilihan dari komunikasi eksternal satu jenis yang begitu juga disebut poster. Kalau brosur sifatnya sederhana dan tujuannya sangat jelas, lebih simpel dari yang isi dari brosur biasanya menjurus ke satu titik untuk masalah sehingga khalayak dapat memahami secara umum dalam sekali baca dan seperti biasanya diletakkan di tempat umum yang tepat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tapi itu tadi kurangnya, gampang dilupakan, gampang dibuang oleh mereka-mereka yang sudah membaca brosur tersebut. Kalau poster, hasilnya lebih maksimal dibandingkan brosur. Maka dibutuhkan kemampuan membuat poster yang menarik, yang mampu mengundang khalayak untuk memahami dari isi dari poster tersebut. Merupakan mode gambar sederhana, jadi mesti didesain dan dimanfaatkan sedemikian rupa. Ada beberapa jenis lain dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh barangkali berbagai penanggung jawab atau pemimpin lembaga atau perusahaan. Yang kelima yaitu konsipres. Konsipres di mana sumber narasumber mengundang wartawan atau jurnalis untuk mengumumkan satu hal yang penting. Tujuan dari konsipres ini adalah memberikan kepastian mengenai suatu agar menjadi jelas bagi orang lain. Biasanya konsipres ini dimulai dengan pernyataan dari narasumber yang sudah ditentukan, yang sudah dipilih lembaga atau perusahaan dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi, mereka yang dipersiapkan, yang dipilih sebagai orang yang paling atau dengan masalah dengan perusahaan dengan produksi rilisnya. Yang akan dicari oleh jurnalis tadi berbagai macam jawaban. Jadi mereka yang terpilih untuk menjadi narasumber adalah orang yang tidak tahu dengan perusahaan ini menjadi suatu masalah yang sangat besar. Dan organisasi menggunakan konsep press biasanya untuk mempromosikan produk terbarunya. Ini juga menjadi salah satu pilihan dan juga menjadi satu manfaat untuk semua pihak, baik narasumber maupun para jurnalis, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara jurnalis atau media tempat ruang kita untuk memanfaatkan berita-berita. Untuk ditulis langsung dengan juru tulisnya atau jurnalis tersebut untuk mempublik berita yang kita inginkan, sehingga ada satu kesepakatan yang sama kita hubungkan baik terhubung, dan itu adalah komunikasi eksternal dan banyak lain contohnya, karena hal sederhana yang merupakan bentuk lain dari komunikasi eksternal yang kadang-kadang tidak terduga, misalnya bakti sosial. Bakti sosial juga merupakan bagian dari komunikasi eksternal. Terbangun masyarakat di sekitar perusahaan berada. Apabila misalnya pameran adalah juga bentuk dari komunikasi eksternal yang dilakukan secara tidak langsung untuk mempublikasikan atau memperkenalkan barang, produk, atau segala sesuatu untuk dikenali
untuk digambar kah, untuk bisa disentuh atau bisa dirasakan langsung oleh masyarakat atau khalayak di luar organisasi. Selanjutnya yaitu live event. Live event ini juga kalau untuk kondisi sekarang ini lebih banyak dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga atau perusahaan. Live event lebih menarik, lebih hidup, lebih punya nyawa karena akan bersentuhan langsung dengan masyarakat atau khalayak yang sebenarnya kita bisa jadikan target market. Nah, live event itu tentu saja mengangkat saat berbagai kegiatan, berbagai acara, berbagai program yang sudah kita desain dalam rangka mencapaikan misi atau informasi tertentu terkait dengan produk perusahaan tentang awal apapun yang ingin kita publik, yang ingin kita perkenalkan kepada khalayak. Jadi banyak media sosial, begitu banyak, dan itu merupakan bentuk atau jenis dari komunikasi eksternal. Jadi apapun, kadang ketika Anda punya sumber bacaan lain, itu akan ketika misalnya itu adalah menyampaikan atau memastikan, dan itu merupakan satu strategi membangun relasi, membangun hubungan baik dalam bentuk dari komunikasi eksternal. Ada bagian akhir yang akan kita lihat. Sebenarnya ada 3 alasan yang menguntungkan perusahaan. Kenapa komunikasi eksternal itu dilakukan? Apa alasannya? Ada beberapa alasan sebenarnya. Alasan yang bisa menguntungkan perusahaan atau lembaga. Kenapa komunikasi eksternal itu dilakukan? Kenapa kenapa organisasi atau perusahaan harus mengelola desain komunikasi eksternal ini dan harus memilih jenis yang ketika ingin melaksanakan atau menentukan media yang tepat melaksanakan komunikasi eksternal ini. Minimal ada 2 alasan. 2 alasan yang menguntungkan perusahaan. Alasan pertama yaitu komunikasi eksternal itu adalah untuk membentuk persepsi opini publik. Jadi semakin kita baik mendesainnya, semakin siap kita mengelolanya. Semakin hebat komunikasi dilakukan, maka terbentuknya adalah mendapatkan atau menjangkau pelanggan baru. Alasan kenapa komunikasi eksternal penting, ya ini tadi ada pelanggan baru yang belum tersentuh untuk sekarang disentuh, seperti yang kita ketahui, misalnya seperti yang di era sekarang yang modern, semuanya dapat dilakukan melalui media sosial. Tidak tersentuh yang berada di pelosok karena sudah bisa kita tarik. Yang tidak tahu, nah sekarang bisa kenal. Apa sih kondisi online sekarang yang kita tidak bisa sampai ketika ke titik manapun? Asal ada sinyal, ada internet, semua bisa kita sentuh. Jadi melalui komunikasi eksternal ini sebenarnya dengan kondisi teknologi yang besar sekarang, keuntungan bisa dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan adalah mampu menjadikan pelanggan-pelanggan baru yang selama ini tidak terdeteksi sama sekali. Baiklah, inilah akhir dari penjelasan saya. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuknya adalah persepsi positif, persepsi publik, persepsi khalayak, persepsi investor, persepsi klien, konsumen, masyarakat pada umumnya terhadap perusahaan atau lembaga kita menjadi energi positif, sehingga mengangkat derajat, mengangkat nama baik, mengangkat nama besar dan citra perusahaan. Publik juga memiliki peran yang sangat besar, sangat penting untuk meningkatkan penjualan dari
produk yang kita punya. Nah, kita pelanggan mempunyai persepsi yang baik terhadap perusahaan. Ketika pelanggan mempunyai persepsi terhadap brand yang kita punya, mereka tidak akan segan-segan membelinya, meski dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena brand itu dipercaya kualitasnya bagus dan mereka tidak akan lagi pernah meniru brand-brand yang lain. Ketika orang sudah yakin, sudah percaya dan merasakan bahwa tidak ada lagi brand yang lebih baik daripada itu, maka harga menjadi nomor sekian. Dan biasanya yang lebih hebat lagi, mereka satu orang promosi yang akan merekomendasi produk-produk yang kita punya kepada orang lain. Jadi ini adalah iklan berjalan gratis yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga. Yang kedua yaitu keuntungan dari kegiatan komunikasi eksternal ini ketika dikelola atau dilakukan secara berskala adalah mampu menjangkau pelanggan baru. Ini khusus untuk pelanggan baru yang selama ini tidak terdeteksi, tidak terjangkau, tetapi melalui komunikasi eksternal yang baik, ketika perusahaan mampu memilih jenis atau media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternalnya, maka dia akan mampu